sarung tangan misalnya. Ternyata kalau misalnya di lapangan jajaran kita atau misalnya teman-teman KPU dan jajaran di ke bawah tidak menggunakan itu, maka bagian yang akan kita sampaikan kepada KPU untuk melakukan perbaikan, karena sesungguhnya penyelenggaraan pilkada ini kan tidak hanya patuh kepada undang-undang pemilihan, tetapi juga patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undang lain yang terkait. Saya kira penegasan soal ini bahwa kita diminta agar dalam pelaksanaan tugas seluruh jajaran kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi saya kira kalau itu adalah menjadi bagian yang akan dimonitor di Bawaslu, kemudian kita patuh atau taat melaksanakan perintah sesuai dengan yang dia mengatakan. Saya kira itu. Ya, Pak Ketua, mungkin ini sama saja ketika dalam kondisi normal, mungkin perlu disampaikan lagi agar bisa menjadi pengetahuan para peserta dan masyarakat hal-hal apa yang harusnya dihindari agar tidak menjadi masalah ke depan, terutama bagi para peserta, baik itu incumbent atau yang pendatang, para penantang, untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat sampai dengan mungkin pencoretan dan lain sebagainya atau berkonsekuensi hukum sampai ke masalah pidana. Silakan Pak Ketua, penjelasannya. Baik, terima kasih. Pertama ingin saya sampaikan ketentuan pasal 71 Undang-Undang 10. Ya. Di ketentuan pasal 71 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, ini kaitannya dengan larangan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon tertentu, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Nah, kalau kita lihat di ketentuan PKPU 5 2020, penetapan pasangan calon ini akan dilakukan tanggal 23 September tahun ini. Nah, kalau kita runtut ke belakang, 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, ini artinya masa sekarang ini adalah masa yang harus dihindari terkait dengan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang bisa menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, karena ini sanksinya dalam undang-undang ada dua hal ya. Pertama, bisa berpotensi pencoretan, yang kedua adalah berpotensi pidana. Nah, kaitannya dengan ini maka tentu kita selalu menyampaikan himbauan kepada pemerintah daerah, terutama petahana. Artinya kepala daerah yang berpotensi akan mencalonkan diri kembali, maka ini agar berhati-hati dalam penggunaan, dalam pelaksanaan kewenangan, program dan kegiatan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Nah, ini saya kira kita sudah berapa kali secara khusus Bawaslu RI mengundang kepada seluruh kepala daerah untuk menghadiri atau mengikuti kegiatan FGD yang khusus untuk membahas ketentuan pasal 71. Jadi secara khusus kami sudah sampaikan himbauan kepada seluruh kepala daerah yang melaksanakan pilkada di 3 daerah. Yang berikut, yang kedua, kaitannya dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Di dalam ketentuan Undang-Undang 10 ada beberapa pasal yang berkaitan dengan sanksi pidana dan administratif yang kaitannya dengan misalnya adanya pemalsuan dukungan. Jadi ini, nah di dalam ketentuan Undang-Undang 10, apabila misalnya ditemukan ada unsur perbuatan melawan hukum, memasukkan daftar dukungan perseorangan, maka ini adalah potensi pidana. Nah, oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran, dugaan pelanggaran tindak pidana, maka secara khusus Bawaslu akan melakukan rapat bersama dengan jajaran Gakumdu. Ya, saya sampaikan, insya Allah pada hari Jumat 2 hari yang akan datang, ya Jumat lusa ya, kita akan rapat dengan seluruh jajaran Gakumdu untuk kemudian kita menyamakan persepsi terkait dengan beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang pemilihan. Lalu kemudian nanti secara khusus kita akan mengundang para seluruh kontestan
dan juga para pihak terkait, kita akan menyampaikan beberapa pasal dalam ketentuan undang-undang pemilihan. Yang berikut kaitannya dengan politik uang. Nah, saya kira ini juga penting agar jangan sampai kemudian dalam penyelenggaraan pilkada ini diwarnai dengan perbuatan melawan hukum, yaitu memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya. Terakhir adalah terkait dengan netralitas ASN. Kita berharap seluruh ASN ini, seluruh aparatur penegara, baik yang PNS maupun yang non-PNS, ini bisa menegakkan hukum pemilihan. Artinya tidak menjadi orang yang melakukan pelanggaran pemilihan. Saya kira itu Pak Hadi, terima kasih. Pak Ketua, ada juga kekhawatiran dengan pilkada di tengah COVID-19 ini. Ini juga jangan sampai akan berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih nanti. Tanggapannya seperti apa Pak Ketua? Saya kira tadi seperti halnya disampaikan Pak Ketua, bahwa ini kan kaitannya nanti dengan pemungutan suara. Pemungutan suara ini kan nanti tanggal 9 Desember yang akan datang. Saya pertama menyampaikan, sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan keadaan seperti sekarang ini akan segera membaik. Ya, ini kan sebetulnya bayangan pikiran kita karena masih terhantui dengan masa pandemi. Nah, mudah-mudahan semoga saja pada saat pelaksanaan kampanye misalnya, atau sampai dengan pemungutan suara nanti, suasana pandemi sudah akan membaik. Nah, kalaupun misalnya suasana masih tetap seperti sekarang ini, maka saya kira sesuai dengan yang disampaikan kepada kami, arahan Pak Suheri, bahwa ya tetap kita memaksimalkan apa yang disebut dengan pelayanan pemilih. Jadi saya kira ini kita mendorong KPU untuk memaksimalkan yang disebut dengan pelayanan pemilih. Tadi yang kita lakukan misalnya, jumlah pemilih yang tadinya 800 orang per TPS, lalu kemudian berubah menjadi 500 orang per TPS. Ini sebetulnya kepentingannya adalah untuk lebih mendekatkan kepada pemilih. Karena sesungguhnya TPS itu kan substansinya adalah untuk mendekatkan pemilih dengan tempat pemungutan suara. Termasuk juga nanti mengkondisikan bagaimana kemudian di setiap TPS tidak berdesa-desa orang masuk ke dalam TPS. Lalu kemudian juga satu hal saya kira memang seperti juga yang disampaikan Pak Ketua KPU tadi, bahwa seluruh jajaran penyelenggara kita, insya Allah nanti kita akan lakukan rapid test, karena memang ini arahan RI harus seperti itu. Nah, untuk kemudian agar masyarakat yakin bahwa sungguhnya penyelenggara ini ya keadaannya baik-baik saja. Nah, karena kan nanti khawatirnya jangan sampai akan muncul isu bahwa dengan adanya misalnya ketika penyelenggara ditemukan tidak sehat, maka ini nanti akan menjadi isu yang negatif. Nah, sehingga nanti bisa menjadi alibi bagi pemilih untuk tidak datang ke TPS. Nah, sebagai jaminannya tentu maka semua penyelenggara pemilihan harus patuh kepada protokol kesehatan agar tidak menimbulkan rasa ketakutan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Saya kira itu Pak Hadi. Ya, Pak Ketua, biasanya juga fenomena di setiap penyelenggaraan pilkada ini biasanya diwarnai juga dengan aksi unjuk rasa, demonstrasi, dan lain sebagainya. Dan ini tentu juga mengakibatkan berkumpulnya massa. Nah, apa harapan Pak Ketua soal ini? Ini juga bisa saja menjadi penyebarnya virus COVID ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan demo, terkait dengan protes masyarakat, saya kira itu adalah hak masyarakat ya. Namanya sebuah negara demokrasi, maka tentu kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, menyatakan pendapat di depan umum itu adalah sesuatu yang ya sah saja. Namun demikian kalau di kami misalnya di Bawaslu, seperti pengalaman kita sekarang dan pemilu sebelumnya, kita bisa meminimalisasi pertanyaan-pertanyaan publik yang sekiranya berpotensi melakukan demonstrasi misalnya. Kalau kita melihat kan sebetulnya kenapa orang demo, karena ada sumbatan informasi. Ada pertanyaan mereka yang kemudian kita belum terjawab misalnya.
Oleh karena itu saya kira asas penyelenggaraan pemilu adalah harus transparan, harus terbuka. Maka kalau di Bawaslu misalnya ada beberapa langkah yang kita lakukan. Misalnya kita kerjasama dengan stakeholder, kita kerjasama dengan media massa, ini termasuk misalnya malam hari ini dengan Mimosa TV, sekali lagi terima kasih. Lalu kemudian kita bekerjasama dengan NGO, teman-teman organisasi mahasiswa baik ekstra maupun intra. Ini tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada publik bahwa yang dilakukan oleh Bawaslu adalah seperti ini. Supaya nanti ketika misalnya ada pertanyaan publik, maka ya paling tidak hanya penyelenggara pemilu yang memberi penjelasan kepada publik, tetapi juga mitra penyelenggara, dalam hal ini tadi adalah teman-teman media, kemudian juga teman-teman NGO, LSM, ini bisa menyampaikan apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Saya kira kalau kita maksimalkan pelaksanaan tugas kita secara transparan, secara terbuka, dengan bekerja sama dengan stakeholder, maka kita yakin pertanyaan-pertanyaan publik tadi yang bisa berpotensi untuk melakukan gerakan demonstrasi itu bisa dihindari. Oleh karena itu, saya kira media sekarang ini ya posisinya sangat strategis, sangat penting untuk kemudian menyampaikan apa yang dilakukan oleh penyelenggara. Nah, supaya nanti bisa diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat tidak akan bertanya-tanya terkait dengan apa yang menjadi keputusan atau menjadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Saya kira itu Pak Hadi.